Madidu pasti kami je Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak RT. Kita polo. Rahman. Rahman Iya. Imran. Boleh mau dulu ini? Todwol. Nah iya. Rahman Imran ini yang tip ada lihat di sosmed yang viral-viral itu di Australia. Wah, betul yang itu. Kebetulan, bukan kebetulan. Boleh itu Ilo Pak malah RT. kebetulan prestasi itu. Ilo malah kebetulan. Bagaimana? Apa kabar? Bagaimana bahasa Inggris lo? How are you? Oh. Pemoto tak Angeletti nurut. Pak RT bagi tip Pak RT nilai bahasa Inggris 1,5. Satu. Tidak pernah lolos. So actually I'm fine. I just came back from Australia and then now I'm starting to apply for another job. But actually I got invitation from you. Then here I am. Thank you. Biar apa itu Iya. Biar apa itu Karena pasti ada terima kasihnya, tidak apa-apa dong. Nah, kalau begitu mau balas, same. Sama-sama. Walking around, jalan-jalan keliling. Iya, walking around ya. Walking kan jalan-jalan, walking ya berjalan. Walking berjalan-jalan. Dende, ini Gage ini mau bahas ini untuk sahabat Pak RT dimanapun Anda berada. Ini adalah pemuda lokal ya. Pemuda lokal kan? Hulondal asli kan? Asli insya Allah. Gorontalo. Taulondo Pride. Padebolo naik. Hah? Padebolo. Berarti Padebuolo Pride. Padebolo Pride. Orang jago, orang Padebuolo tembus di Australia dan menjadi lulusan terbaik main pidato main nono di Australia. Bagaimana ceritanya ini, Rahman Malali? Jadi pada zaman dahulu kala. Asik. Pada saya mau ulang sejarah. Jadi dulu saya kebetulan mendapatkan salah satu beasiswa, namanya Australian Award Scholarship. Apa namanya? Australian Award Scholarship. Australia Award Scholarship. Australia Award. Jadi itu salah satu beasiswa yang didanai oleh pemerintah. Pak RT-nya Australia. Iya. Pemerintah. Pak RT-nya Australia untuk kuliah di sana selama beberapa tahun untuk menyelesaikan master. Berapa gitu. tahun itu? Dua tahun tetap atau 2 tahun. patah hitungan masa harapan PSI itu sampai 10 tahun berarti. Cuma 2 tahun. Cuma 2 gitu. tahun. Cuman pada saat itu programnya ada namanya double degree. Program double degree itu jadi saya sambil kuliah di Australia, sekarang juga saya sementara kuliah di Indonesia untuk mendapatkan double degree. Jadi Ciki 2 pintu? Ciki 2 pintu, Ciki 2 biaya, pokoknya alhamdulillah lah. Ya begitu. Dapat double DP biaya juga? Iya, dapat double juga DP degree, DP gelar. Nah, kemarin itu viral gara-gara alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan pidato kelulusan pada saat itu di bulan Desember gitu. Di bulan Desember di akhir tahun saya mendapatkan mewakili seuniversitas. Itu yang tipe ada lilis. Anggo lah kalau hulun dalam tak betul. Benar. Dan ternyata tipe RT kasar memang baku taman dan tipe RT di Facebook. Baru tipe RT langsung blokir. Tidak share ke sana kok. Ada share kok. Hulun dalam Timo tidak share. Harusnya share. Iya. Jadi emang waktu itu kalau mau berbicara tentang itu pidato, memang saya itu lebih belajar kejar itu pidato daripada DP lulus. Lebih prepare banget belajar pidato ini daripada DP lulus. Lebih prepare itu lebih prepare mau apa dulu? Mau pidato itu daripada pada DP ujian, karena pidato itu emang sangat DP nama prestis ya. Iya. Sangat prestis itu karena memang kita harus mau cumi ini Gorontalo ini di kancah internasional. Kapan lagi ini ya Allah. Madawati Beyonce. Kancah internasional ya. Jadi memang ada satu kalimat yang memang saya sampaikan bahwa saya bangga, saya dari orang Gorontalo, saya bukan native speaker, tapi saya bisa di kancah internasional, belajar di Australia itu. Jadi maksudnya ini juga untuk menambah semangat, inspirasi buat teman-teman generasi muda, khususnya orang-orang Gorontalo, bahwa ternyata sama-sama bisa begitu. Walaupun Gorontalo kita akan Gorontalo bisa bisa karena kita orang walaupun mau DP nama
bersaing dengan negara-negara luar ternyata sama. Dorang pe otak lo sama. Abang baku bantah lo diskusi di kelas itu baku bantah. Sama gitu. Iya, sama saya. Cuman memang beda disiplin. Jadi kita yang kalah, menurut saya yang kalah dari orang Indonesia atau Gorontalo itu memang disiplin itu harus sangat ditingkatkan, apalagi masalah ketepatan waktu. Begitu. Itu ya. Jadi sebenarnya sama saja pola pikirnya, Iya, cara sama. menyelesaikan masalahnya tidak ada beda. Tidak ada beda. Apalagi kan sama kan, misalnya kita belajar masuk dari otak kosong misalnya nol, sama-sama mulai belajar begitu. Cuman memang ada masalahnya, tantangannya adalah karena salah satu tantangannya itu adalah bahasa. Karena misalnya kita mau lawan orang Jerman, orang Brazil atau orang-orang luar negeri lain yang mereka basicnya adalah sudah native speaker kan, sudah bahasa Inggrisnya. Ya kalau misalnya seperti saya, tahu Londo lomba ini boleh lagi belajar dari bahasa Inggris, belajar materinya dan sebagainya. Jadi memang harus ekstra kerja keras untuk benar-benar bisa bersaing dan menjadi salah satu lulusan yang dipercaya untuk membawakan pidato kelulusan pada saat itu. Itu sebenarnya ada nggak kira-kira orang Indonesia selain Gorontalo yang juga potensi menjadi? Oh banyak. Jadi tenang saja, khawatir orang Indonesia itu sebenarnya harus berbangga bahwa kita bisa, kita mampu, kita juga pintar, kita bisa bersaing. Cuman pada saat itu sepanjang sejarah yang seingat saya bahwa I was the one and only who gave a ceremony speech, graduation speech pada saat itu. Jadi saya alhamdulillah masih menjadi salah satu yang pertama dari Gorontalo untuk memberikan pidato kelulusan pada saat itu, dan itu merupakan salah satu kebanggaan. Makanya ketika saya terpilih berdasarkan berkas seleksi dan sebagainya, saya harus benar-benar menyematkan kata Gorontalo pada speech saya, sehingga ini benar-benar bisa terkenang bahwa Gorontalo itu bisa juga di kancah internasional kayak gitu. Rahman, Ya. kira-kira ada pembedaan nggak antara podium di sana dengan podium di sini? Yang membedakan itu kalau pertanyaan ada perbedaan sama-sama saja. Cuman pada saat sudah berdiri podium itu, putih-putih semua. Dia ada juga sama model di PRT tidak ada. Boleh semua. Dan itu adalah salah satu momen tersedih saya. Ya, that was my sadness moment at the time. Lo ngelali. Karena Biasa kalau orang Australia katanya, what's your problem? Begitu ada orang dalam. Mololo ya? Iya, karena pada saat berdiri di sana ada teman-teman saya yang datang ditemani pacarnya, keluarganya, bapaknya, ibunya, and then you can imagine that I was the one and only there begitu. Maksudnya saya hanya sendiri di sana, tidak ada teman, tidak ada keluarga, dan hati Allah. Tapi untungnya saya menyebutkan kata Indonesia dan Gorontalo. Setelah saya turun podium pada saat itu, orang-orang Australia atau teman-teman saya yang pernah ke Indonesia atau orang yang udah nikah dengan Indonesia, yang ada keterikatan dengan Indonesia, itu mereka datang memeluk. Oh, kamu dari orang Indonesia, hebat ya, kamu Indonesia hebatnya gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Pada saat saya turun podium, saya sudah merasakan, oke, saya berhasil membuat Indonesia bangga, saya sudah berhasil membuat Gorontalo bangga, karena banyak yang selamat, dan mereka menyatakan, saya pernah ke Indonesia loh, saya dari Bali loh, saya dari Sumatera lagi, walaupun itu orang bule, karena hanya dengan kata Indonesia saja. Begitu berpengaruhnya promosi yang kita lakukan sehingga menarik minat orang untuk keterikatan batin orang tentang Indonesia. Lagi tinggal ya putih ya. Yes, exactly. Memang rasanya maling oleh buat Gorontalo ini bos, kira bos. Ada ilmu tora. Sekarang kita membahas DP kuliah di sana dan di sini. Kira-kira ada pembedaan nggak kira-kira antara mau kuliah di Australia dengan di Indonesia atau di Gorontalo? Karena kebetulan saya pernah merasakan kuliah di Gorontalo, kuliah di Makassar, kuliah di Australia, maksudnya beberapa tempat Indonesia dan Australia sangat beda jauh ya, sangat beda jauh kualitas dan cara. Yang pertama adalah di sana dosen-dosennya itu benar-benar mengajar. Benar-benar mengajar, bukan menguji. Mereka sharing dan selalu memberikan ruang gerak kepada mahasiswanya untuk berpendapat, atau bahkan ada pendapat yang bisa lebih seperti itu. Sementara menurut saya beberapa sistem di Indonesia ini dosennya masih satu arah, sehingga itu sistem yang bisa menekan atau mengkat kreativitas mahasiswa dalam menyuarakan pendapat. Karena kan kita harus tahu bahwa sekarang eranya canggih seperti itu. Maksudnya adalah, yes, we can say that teacher atau profesor itu adalah dewa, tapi kita juga tidak bisa melakukan bahwa siswa ini bukan kerbau, mengerti ya? Iya, Jadi maksudnya adalah
Maksudnya oke, kita mendewa-dewakan si profesor, tapi jangan menganggap juga bahwa si siswa atau students ini orang yang bodoh atau apa, karena kita juga bisa menggali kita bisa menggali informasi dari berbagai macam. Sehingga itu keterbukaan informasi dua arah itu yang memberikan ruang kepada setiap mahasiswa di Australia pada saat itu saya berdasarkan pengalaman untuk bertukar pendapat, berdebat, berdiskusi seperti itu. Karena skopnya internasional itu lebih variatif. Misalnya saya kalau di Indonesia seperti ini Pak, kasusnya seperti ini. Oh, kalau di Nigeria misalnya seperti ini, kasusnya seperti ini. Sehingga itu lebih variatif. Nah, menurut saya itu yang mungkin harus diadopsi. Ya, diadopsi oleh sistem-sistem pendidikan kita seperti itu. Dan yang kedua adalah mungkin lebih profesional ya. I don't say that kalau guru-guru di sini tidak profesional ya, tidak. Tapi mungkin kita harus lebih tingkatkan karena kan mungkin ya kita ketahui lah mungkin banyak sekali beban-beban juga dari para dosen ya. Kita tahu ada 4 dharma, Tridharma perguruan tinggi ya. Mereka pengajaran, pengabdian dan penelitian itu mungkin itu yang membuat mereka mungkin pecah konsentrasinya seperti itu. Itu pun harus kita pahami seperti itu, sehingga sistem ini tidak bisa hanya dirubah oleh satu orang, tapi memang secara komprehensif, secara menyeluruh. Secara menyeluruh ya. Menurut saya seperti itu. Jadi memang di sana lebih merdeka lagi cara berpikirnya. Lebih merdeka. Yang paling saya suka kalau terlambat masuk saja, tidak ada ini gurung bapeto-peto ini. Kalau masuk kalau keluar. Jadi kalau misalnya dorang anggapan kalau kalian mau belajar silakan masuk, silakan duduk, silakan diam. Kalau kalian mau pulang silakan pulang. Yang rugi adalah kalian, bukan saya. Begitu. Jadi kalau mau terlambat, tidak ada ini macam di sini ini dosen-dosen dusu-dusu, apalagi kalau cuma buka pintu ini, dosen main kamari, macam moloti. Sejam berapa ini? Padahal itu juga bisa diterapkan di Indonesia loh. Maksudnya di tatanan misalnya di Gorontalo, ya kita harus tanamkan kepada mahasiswa bahwa belajar ini bukan kebutuhan saya. Kalau secara dasar si profesor atau si teachernya ini atau si dosennya ini udah selesai kewajiban, dia udah ngajar, dia udah datang, dia akan digaji. Kamu masuk dengan tidak masuk bukan urusan saya. Betul. Benar nggak ya? Kan tidak mengurangi gajinya kan? Gitu. Nominalnya ini. Mau awasi yuk kalau so UTS atau so babadusu. Nah, dia mau tatet itu. Nanti kenapa diperlukan kalau orang Gorontalo bilang. Nah, itu kan di sana DP Bira ternyata jauh juga ya. Maksudnya mungkin ada budaya yang mempengaruhi juga atau faktor apa di sana? Pola hidup masyarakatnya? Kalau pola hidup secara budaya, menurut saya di sana walaupun sangat maju, ada salah satu budaya kemandirian yang diajarkan. Di samping kemandirian itu bersisi sebelahan dengan bahasanya apa ya? Bukan keegoisan, tapi selfish. Apa sih selfish in bahasa? Bukan egois ya, apa? Nafsi-nafsi. Polo tanggulio nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Iyo begitu. Jadi di sana itu nafsi-nafsi begitu. Jadi kalau kalau ngana mau iko ayo, kalau ngana tidak begitu. Tidak ada macam orang Gorontalo ini baku iko, kalau ngana iko kita mau iko, kalau ngana tidak kita tidak mau iko. Iya, wawahea begitu. Hidup jadi adalah pilihan dan tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Exactly. Ya, begitu. Kalau di sana itu kalau kita mau pergi sini, ngana mau iko tidak, kalau ngana tidak mau sudah kita usah pergi sana. Jadi itu mengajarkan kita kemandirian. Jadi hidup di luar negeri itu akan membuka cakrawala kita bahwa kita hanya bisa berharap pada satu-satunya diri kita. Jangan berharap orang lain, jangan berharap taman seperti itu. Kalau di Indonesia ini mungkin karena saking menjunjung tinggi gotong royong, mulainya ada circle. Iya, ada circle putih bunga putih. Iya. Jadi memang dari ini juga ya, budayanya juga sudah beda. Iya, budayanya itu diajarkan memang sangat mandiri. Gak sekali mata awal itu sepiksan di Australia itu tidak ada itu duit atau wohe. Kan ini kampung orang dan ini bukan terempe negara. Nah, kalau duit itu tidak ya? Tidak ya? Karena so tak biasa tuh. Nana wow. Ini juga begitu kita melangkah keluar rumah sudah kita memang bebas. So boleh kita Aku ganti dulu ya, so boleh kita. Iya. Tidak ada. Jadi pada saat di sana emang kesana kan pas sampai di airport itu dorang sejemput, dorang sudah antar kayak di asrama. Jadi kayak 2 minggu begitu dorang sediakan asrama, habis itu dia kasih keluar dari asrama cari kosan diri ngana begitu. Dia mau lepas ini? Iya, dia lepas. Dia tampilin kamar dengan doi, kenapa doi? Cari saja ngana kosan diri
begitu. Cuman selama 2 minggu dia antar, dia jemput, dia kasih makan, dia kasih apartemen, dia kasih penginapan. Habis itu cuma 2 minggu kita penyesuaian, cari tempat, cari alamat dan sebagainya. Habis itu kita disuruh bakosan diri, cari bakosan diri. Selamat tinggal ya. Iya, begitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau kita orang tidak mau mandiri, kalau orang tidak mau berdiri kaki sendiri, tentu tidak mau selesai. Memang orang mau manja, memang mau jadi orang pemberani di sana. Gitu. Asal yang penting DP modal cuma bisa yes, cuma bisa no selamat itu. Yes, no. Berarti mana di Pak RT tadi? Sudah, cuma yes no saja ini sebenarnya, oke? Ini marah kalah yang penting yes. Orang yakin, orang gas, gitu. Saya orang yakin, orang gas, TG ya. Orang yakin, orang gas. Oke. Nah, berikutnya kan makanan. Kan itu tuh lalu misalnya biasa pengala kasubi misalnya makan ubi, biasa balobinde misalnya kan kalau di sana balobin tidak ada. Kalau bagaimana kalau di Australia itu memang pada dasarnya karena ini negara western ya, negara barat, culture-nya barat, jadi orang itu biasanya makan fish and chips. Tangguli ya. Fish and chips, hamburger. Fish and chips ini kayak tanggoreng dengan ikan goreng. Apa kontak? Itu sentral Jadi mau itu loh. Jadi cuma DP nama keren tuh fish and chips. Kentang goreng dengan, dalam pemakan itu kentang goreng dengan ikan. Tapi ikan salmon. Bukan dehu. Kalau bukan enak dengan laksa basah dengan nasi. Pagi makan jam 8, jam 10 orang tidur. Cuma memang awal-awal saya rasa makanan di sana kan enak-enak. Mau coba semua atau gargantang tak buka ini pokoknya rata begitu. Yang penting halal asal jangan babi toh. Cuman lama-lama memang juga akan kangen dengan masakan Indonesia. Nah, cuman khususnya di Australia sudah banyak negara toko-toko Asia yang menjual masakan bumbu-bumbu instan, mie instan Indonesia begitu. Berarti dia mau tahu betul. Iya. Ada itu seleraku. Nah, ada dia. Kita cuma merek poli. Kan tidak mau poli. Ada dia, ada. Artinya menyesuaikan makanan tidak terlalu rumit juga. Tidak. Baru ke sana juga ada bawa ini, sagela. Dabu-dabu. Apa depo sagela nuno? Belum terlalu banget sih. ada bawa kayak dua pouch itu DP tanpa begitu dong. 2-3. Dua toples yang kecil begitu. Tapi sebenarnya itu tidak tamakan karena lidah so fish and chip, sorry. So terbiasa. Masih di Indonesia aja makan lo bule. Iya, itu. Ada yang bule. Oke, jadi memang keren sekali juga ya di sana. Iya. Karena memang kebetulan saya tidak pilih-pilih makanan, atau pokoknya apa yang ada makan begitu. Apa yang ada. Bismillah begitu. Biasa. Kalau komunitas di sana ada enggak? Ada sekali. Itu yang mungkin ini yang bisa membantu kerinduan kita terhadap Indonesia. Jadi hampir di kota-kota bagian di Australia itu ada namanya KICA, Kusuma Indonesia Caraka. Itu salah satu komunitas Indonesia yang dibentuk oleh orang-orang Indonesia yang sudah menetap di sana. Dari tua-tua, opa-opa, mama, dorang kegiatan tiap minggu cuma mau menari ini, mau mere, mau menari poco-poco, mau menari semua, dorang menari akan. Nah, abis menari yang paling gagah itu dorang mau bawa kamari makanan. Tahu lio, bakwan lio, semua ada. Pilito de lio. Ada pilito de? Ada, dorang semua ada di sana. Jadi abis menari biasanya kita orang perform. Kalau di sini kan macam di Taman Kota toh. Taman Kota itu kan kota biar begitu. Kalau di sana dorang mau datang hari Minggu itu dorang datang pokoknya ada orang mau nonton, tidak ada orang mau nonton, dorang mau menari layaknya mau make up, pakai baju. Pokoknya dorang menari setiap hari Minggu. Yang saya ingat waktu dulu itu 1 bulan 2 kali. Jadi setiap minggu kedua dengan minggu keempat kita orang tampil di sana. Nah, itu sebagai bentuk latihan dan sebagai bentuk memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, itu adalah poin terpenting untuk mengobati kangennya kerinduan itu Indonesia. Yang paling penting adalah jalan ninjaku untuk hemat di hari Minggu karena ada makanan gratis. Mahasiswa itu kadang-kadang di mahasiswa rantau itu kan gagak ini memperbaiki gizi poli. Pokoknya wantata lawa itu mau menari, yang penting kita mau makan habis ini. Yang penting pakai dulu ya. Urusan benar dan salah. Urusan beda saya kiri dan kanan, baca kiri kanan, yang penting kita makan dulu begitu. Ada enggak orang Gorontalo di sana yang sementap di sana juga? Kan tadi Indonesia. Kalau Gorontalonya ada enggak? Waktu itu kebetulan saya tidak mendapatkan orang Gorontalo di sana ya. Orang Gorontalo. Ada. Kita kita cuma kamar ya, tapi tidak boleh ya.
Oh iya. So di sana dia ada baku dapat orang. Oh ada ya? Tahu toh? Tahu. Ah. Tapi nanti bahas bisa Iya. Ada DP nama Tit. ada. Jadi Ada dia ya? so menetap di sana bersama istri sama anak-anaknya. Oh, bayangkan dia tahu dari Gorontalo. Dia itu kayak ada di Makassar, saya ada di Gorontalo, dia datang akan ke siang. Begitu. Itu orang bacerita. Pokoknya bacerita semua. Ada. Logam tamu Londalo. So tidak ya? So tidak dia sedangkan dia bercerita ini mah dosa cinta Laura coba begitu sih. iya So, begitu agak ini iya agak begitu sekali saya ini kalau tak lama 1 hari so jadi cinta Laura setahun di Australia so iya so cinta Laura begitu dan jadi waktu itu orang aku dapat toh sudah sebaku dapat ketemu cuma satu keluarga itu orang Gorontalo ada satu situ jadi 2 anak dia itu dulu dia hebat sekarang dia pengusaha di sana pengusaha childcare pengusaha tempat titipan anak di Australia banyak sekali cabang itu adalah salah satu inspirasi dan banyak mahasiswa Gorontalo yang kalau ke sana menghubungi dia seperti itu keren pasti ketemu ya. Begitu. Di sana kan juga negara yang mungkin muslimnya juga tidak terlalu banyak ya di sana. Iya. Nah, bagaimana menyesuaikan itu? Ketika di Australia itu baru mendapat tahu orang itu Islam Oh begitu. Iya, begitu. Mengenai- Kan kalau orang Islam itu istilahnya tidak boleh minta lewat hari Jumat toh? Iya. Nah, itu. Kadang-kadang kalau tidak minta sholat fardu, biar mau Jumat itu jangan minta lewat uti. Kalau tidak mau tak lemparin dari umat Islam. Itu salah satu untuk memperkuat iman itu di situ. Iman di Australia ini memang dia jaga banting. Soalnya dari satu kota cuma 2 masjid. Satu masjid itu harus 2 kali naik bus. Itu memang harus nawaitu itu memang harus nawaitu itu mau pergi ke sana sekali ya. harus karena mau badola bus 2 kali tambah deh Macam di Gorontalo kan CPRT sendiri kan sudah dapat dengar misalnya orang Sobajan pergi gitu. Ini tidak 1 jam 2 jam itu harus pergi sambayang jadi kalau sholat fardu biasa di rumah atau biasa kalau misalnya malas masa dulu waktu puasa malas bahasa sahur atau masa itu semua batarwi sampai lanjut sahur di sana jadi memang karena kita di sana salah satu minoritas ya muslim di sana minoritas tapi tetap dihargai memang kita uhwah Islamiyahnya kuat sekali karena memang baku dapat dengan orang Turki orang Iran orang India orang semua itu gagah sekali DP Islam baru di sana itu memang dapat rasain ayat Al-Quran yang ini bagimu agamamu bagiku agamaku misalnya maksudnya begini saya ada satu ketika momen pas puasa ini saya kuliah dari jam 5 sampai jam 7 kong maghrib ini jam 6.15 iya. Masya Allah ini ada buka puasa ini tidak ada ini Allahumma lakasuntu habik aman itu tidak ada tuh dia doa istighfar jadi memang cuma lihat di jam jam maghrib sudah cuma minum air tapi sementara di dalam kelas buka puasa di dalam kelas tapi kita beberapa kali pernah bilang sama si dosen itu bilang kita ini mau buka puasa langsung dia bilang kalau mau buka puasa silakan keluar tidak ada yang marun keluar kalau mau masuk silakan masuk itu jadi memang di orang tidak peduli misalnya nganapi agama kita pe agama nganapi agama kita pe aturan terserah nggak mau pilih yang mana begitu jadi itu memang pernah ada satu kali ujian sementara puasa ujian memang ujian memang lahir batin ini ujian dunia akhirat ini toh antara teori dengan ini kepercayaan ini terpaksa batalan luda karena luda yang penting bapak kasih batal jadi memang belajar sekali kasih masuk permen batal sambil ujian habis ujian usahakan saya memang berjago sekali pintar sekali jawaban kasih selesai baru keluar karena kelaparan sholat maghrib begitu. Jadi memang ini sekali juga ya agak susah menyesuaikan akhirnya karena orang model hidup juga begitu di sana ya. Iya, makanya mau itu loh agama. Waktunya sama enggak dengan Indonesia maksudnya? Waktu kalau saya tidak ingat beda 3 jam. Kalau saya tidak ingat ya beda 3 jam. Kalau di sana let's say di sana jam 5, di sini masih pagi. Pokoknya di sana lebih cepat. Intinya di sana lebih. Tapi puasa tetap berapa jam itu? Iya, puasa masih normal, masih sama seperti ini. Cuman yang tidak normalnya adalah DP Ngoni bilang ini Gorontalo ada sambilan DP matahari di sana tentu 12 tahun. Panas DP panas karena di sana memang kalau musim panas memang panas sekali.
musim dingin ya musim dingin sekali, musim semi begitu. Karena di sana ada 4 musim toh. Jadi kalau ketika dapat DP panas nanawa, ya Allah memang kala Gorontalo sumpah lillahi ta'ala itu. Memang kala Gorontalo ngoni bilang satu orang ada 2 matahari, di sana 5 setahu satu orang. Memang panas. Oke, kok 5 ini matahari di belakang ini. Karena memang musim panas kan, dapat musim panas. Apalagi saya dapat di area yang memang area panas seperti itu. Begitu. Ada. Jadi ini orang Gorontalo mau protes panas, sabar jauh, tiba belum dapat rasa ditampa lain, begitu. Jadi banyak sekali DP keunikan di sana itu. Iya. Nah, kalau DP ini Orpolo yang perlu dicontoh dari sana kira-kira ada ndak untuk orang pe spill di sini? Open jalur nada asal yang penting untuk mai informasi kan. Apa ya kalau perlu, sebenarnya semua yang positif di sana itu perlu dicontoh, misalnya ketepatan waktu, etos kerjanya, orang di sana disiplin, orang di sana itu profesional, orang di sana itu tidak korup. Saya ini memperkenalkan kadang, where are you from begitu? Oh, I'm Rahman from Indonesia. Terus apa yang orang bilang, pokoknya Indonesia ini kalau orang cuma kanal Bali, kalau tidak korupsi, cuma 2 itu orang kanal. Jadi maksudnya untuk memperkenalkan Indonesia dengan baik itu sangat susah. Jadi kalau kita mau mencontoh dari negara Australia, etos kerjanya, mereka itu kalau kerja misalnya 8 jam, 3 jam, benar-benar kerja, and they don't really touch their handphones during their work begitu. Mereka tidak benar-benar pegang handphone, main sosmed dan lain sebagainya begitu. Orang etos kerja, baru orang saling menghargai. Baru dari sistem kerja di sana itu tidak mengenal gender, tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, dan tidak mengenal latar belakang agama. Jadi pokoknya selama kita bisa qualified dengan yang kita pekerjaan, bagian begitu. Tidak pernah saya dulu di sana kerja. Saya dulu di sana kerja. Sambil kerja juga. Oh iya, cari dolar. Cuan, Bro. Begitu. Iya. Saya melamar dengan seoma-oma. Memang umur 54 tahun. Bayangkan ini ada aku saing ini mendaftar pekerjaan dengan 54 tahun. Walhasil orang 2 sama-sama wawancara, walhasil orang 2 sama-sama lolos. Memang ini 54 tahun kok DP nama Terosi. Terosi, DP nama Tante Rosi. Ini bapak panggil Rosi. Siapa karena ini 54 tidak bapak diam saja di rumah. Oh gitu. Iya, karena memang di sana dorang anggap itu tidak bisa gender itu diskriminasi kalau kita orang ini tentang diskriminasi gitu. Oke, kalau sibuk sekarang apa di Gorontalo? Kan soal balik ke Mari. Kalau sekarang ini sibuk sekali alah. Ini agak-agak ini. Jadi ini secara kesibukan sekarang ini saya belum officially Asik. It's not officially I've moved already to Gorontalo. Tapi saya sementara lagi dalam masa break karena saya lagi sementara menyelesaikan untuk pendidikan S2 yang tadi double degree tadi itu. Oh, yang dalam negeri. Iya, yang dalam negeri itu begitu. Jadi kesibukan sekarang saya sementara menyelesaikan yang S2 yang satu lagi dan ya cari-cari. Harus disesuaikan juga itu antara dari luar negeri ke dalam negeri. Harus, karena itu berbarengan. Itu salah satu program. Jadi saya harus itu lulus juga itu lulus sehingga saya bisa diakui secara gelarnya dua-duanya. Habis itu mungkin ya menunggu ajakan, siapa tahu ada program director yang mau ajak untuk kolaborasi toh, siapa tahu Yaro toh. Siapa tahu ada yang ini kan yang terkonek di hati. Terkonek DP hati baik. Biasanya juga mau terpanggil karena orang potensial begini kan juga. Kalau mau dengan tipe RT boleh mau invite Pak RT juga. Kan kalau tidak salah salah. Baru masih menduga praduga tak bersalah. Kalau tidak salah pernah jadi presenter juga. Pernah. Jadi dulu ini saya presenter di TVRI, tahu tuh TVRI? Ini TVRI, Televisi Rahman Imran. TVRI, Televisi Republik Indonesia. Rahman Imran, bro. Ente tidak tahu poli itu. Jadi waktu di Agus Salim ini DP menara belum ada. Kita Allah belum ada itu. Tidak usah cari tahu. Jadi zaman saya ini masih ingusan, saya alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan dengan Pak Kepsta lama, ada beliau penama Pak Sukri Sueleh, beliau ajak kepercayaannya untuk menjadi salah satu penyiar di TVRI. Dengan mantan-mantan dan senior-senior. Belum apa tipe RT ini kalah begitu. Iya, karena tipe RT kan kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam. Memang kalah secara jam terbang. Jam terbang. Tapi tidak boleh gesek. Masya Allah. Iya. Jadi mantan ini juga ya pernah Jadi saya bilang maksudnya perjalanan atau pengalaman di TVRI itu sedikit banyak juga membentuk diri saya. Begitu. Misalnya
let's say pada saat pidato itu mungkin kepercayaan diri, intonasi dan lain sebagainya, mungkin pada saat itu karena saya pernah menjadi pembaca berita, news anchor di TVRI, sehingga mungkin itu bisa membantu kan, ada pengalaman di situ, atau track record saya pengalaman di TVRI juga salah satu misalnya mendapatkan nilai poin plus ketika saya melamar ke beasiswa itu. Oh, dia ini berpengalaman deh. Jadi itu ya juga yang saya sampaikan ke teman-teman Nouti Hulondalo ini, kalau misalnya mau berkarya atau mau melamar beasiswa, perpanjang track record, CV, kerja di mana-mana. Berbanyak pengalaman. Jangan sampai kita itu kerja 15 tahun, jangan sampai kita kerja 15 tahun, tapi di situ-situ saja. Lebih baik kamu kerja 2 tahun di tempat A, 2 tahun di tempat B, 2 tahun di tempat C, 2 tahun di tempat D. Itu kan pengalaman kita kaya, banyak ilmu, banyak orang, daripada kamu bilang you are an expert tapi 15 tahun tapi mau di situ-situ saja. Begitu. Dibandingkan dengan orang yang 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, dia pengalaman di mana? Misalnya dia coba presenter, dia coba bawa bengkel, dia coba bawa bentor, dia coba itu. Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang membentuk diri kita sehingga kita orang akan tahu bagaimana apa sebenarnya yang kita orang mauin. Nah, sama filosofi dah apa RT. Pak RT saja madel ada balik apa di sana di Australia ini. Oh, padahal mah talu ya Allah. Tapi ini adalah salah satu yang terbaik di Gorontalo kalau menurut Pak RT ya, seumur hidup Pak RT ini baru satu kali orang Gorontalo naik podium di panggung yang semegah itu. Sekarang pesan terakhir, bukan pesan terakhir, pesan genggam tanganku saya. Pesan untuk anak muda di Gorontalo dan Indonesia. Nanawa Barat ini karena DP kelas ini internasional. Kelas internasional ya? Iya dong. So ladies and gentlemen, biasa Pak RT dapat dengar gitu, ladies and gentlemen. Jadi pesan untuk Nouti Hulondalo ya, teman-teman remaja Gorontalo, menurut saya orang-orang Gorontalo atau siapapun itu kita bisa bersaing dengan orang lain, begitu. Yang penting kita gigih, disiplin dan tekun, ya. Sama-sama makan nasi, sama-sama makan fish and chips, asal ada kemauan, ketekunan, begitu. And then the final that I can say, if you dare to dream, don't just make it happen, make it matter. Artinya kalau kita langsung bermimpi, kejar sampai selesai, tapi bukan hanya selesai, tapi mimpi itu benar-benar berarti. Begitu. Dolong sekali. Dolong. Anyor karena saya. Jadi terima kasih banyak, ini Rahmat Imran sudah luar biasa sekali menyempatkan waktu. Sudah ini? Sudah. Tidak ada CPD ini tanda tangan. Pak RT saya ini mau ganti KTP. Saya KTP dari Australia baru bagaimana ya? Boleh, nanti Pak RT bantu di kelurahan. Hanya kalau Pak RT sini DP print so rusak. Sudah ya. Kita rumah atau di kelurahan. Baru berapa DP selem-selem? Kalau so yang Pak RT bagi, so tidak banyak. So tidak banyak. Ini yang tidak bisa. Ini. Ma itu ini begini. So yang begini ini ya. Tidak banyak itu di 0 rupiah. Kalau di Australia so tidak pakai selem Dora. Oh, so tidak? Iya, Dora transfer. Terima kasih Rahmat Imran. Salam luar biasa itu kenapa di orang Australia. Insya Allah sehat selalu dan insya Allah ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang mau bahas. Masih banyak yang mau bahas ini. Belum semua batasi. Australia memang baru di sana kan. Cadeko lo tinggal ya? Jangan kan Dora, anak juga tadi Cadeko. Oh iya kan di konten-konten itu.